Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada pertemuan kali ini, saya akan ditemani teman-teman saya, yaitu Ima Yulia Hafifah dan Muhammad Bagus Yoga Pradana. Saya akan mempresentasikan proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq yang sebelum Islam dikenal dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah atau di masa jahiliyah lebih akrab dipanggil dengan Abdullah bin Ka'bah. Ia dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari suku Quraisy atau Bani Ta'im. Setelah memeluk agama Islam, nama Abu Quhafah kemudian berganti dengan sebutan Abu Bakar Asy-Siddiq. Kata Asy-Siddiq yang berarti berkata benar. Setelah bertahun-tahun Abu Bakar mendampingi perjuangan Rasulullah SAW, akhirnya tiba saatnya bagi kedua sahabat ini untuk berpisah. Ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak meninggalkan pesan tentang siapa yang akan menggantikannya untuk memimpin umat dan negara. Untuk kepemimpinan sebuah negara, umat Islam menganggap penting karena daerah kekuasaan Islam sangat luas baik di Jazirah Arab maupun luarnya. Itulah sebabnya para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Untuk membicarakan masalah itu, mereka menginginkan bahwa pengganti Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berasal dari golongan mereka. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya disepakati bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah orang Quraisy. Sesuai dengan isyarat Nabi SAW, seorang imam dari suku Quraisy. Dengan demikian, Abu Bakar Asy-Siddiq memenuhi syarat tersebut. Yang kedua, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah orang lelaki dewasa pertama yang masuk Islam. Yang ketiga, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah mertua Nabi Muhammad SAW dari istri yang amat dicintainya, yaitu Aisyah. Yang keempat, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah orang yang dipercayai Nabi untuk memimpin sebagai Amir al-Hajj pertama, sedang ketika itu Nabi berada di Madinah. Yang kelima, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah sahabat yang menemani Nabi ketika bersembunyi di Gua Sur dan selamat dari kejaran orang musyrik Mekah. Yang keenam, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah sahabat tercinta Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, sebagian besar orang masuk Islam adalah karena jasa-jasa Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang kedelapan, Abu Bakar Asy-Siddiq yang ditunjuk Nabi menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Nabawi ketika Nabi sedang sakit keras. Peristiwa ini menjadi argumen terpenting untuk mengangkatnya menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. Dalam pemerintahannya, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan pembayarannya. Meskipun awal kekhalifahannya penuh kekacauan, tetapi beliau tetap bekerja keras untuk melanjutkan rencana Rasulullah untuk mengirimkan pasukan ke daerah Syria. Beliau juga berusaha untuk memperluas wilayah Islam dan juga meneladani Rasulullah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, beliau membentuk lembaga Bait al-Mal. Dalam hal tersebut, beliau menerapkan prinsip kesamarataan. Artinya, tidak ada perbedaan antara sahabat Rasulullah yang satu dengan sahabat Rasulullah yang lain. Sehingga beliau meratakan semuanya dengan seadil-adilnya. Fungsi dari Bait al-Mal yaitu untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara bertanggung jawab. Dalam pemerintahan Abu Bakar, yang merupakan sebuah pemerintahan bermusyawaratan yang para pencari kebebasan dan keadilan sangat langka bisa menemukan politik memimpin juga memerintah bangsa menjadi lebih baik dan menunjukkan kesederhanaan. Beliau juga tidak pernah terpengaruh dengan sistem serta tiruan di Romawi maupun Persia.
Meskipun masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq ini tidak lama, tetapi beliau juga terus berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya agar jaya pada masa itu, dan juga menyebarluaskan agama Islam. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Yoga Pradana. Saya akan menjelaskan makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya, yaitu Mbak Inggar dan Mbak Ima. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu perbaikan sosial. Kebijakan sosial yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah huruf ahlir rid'ah atau tindakan pembersihan. Huruf ahlir rid'ah atau yang biasa kita sebut sebagai perang rid'ah ialah peperangan yang dilakukan guna membasmi kaum ridot. Kaum ridot itu ialah kaum murtad. Tindakan pembersihan terhadap pengkhianat negara ini bukan saja dilakukan kepada kaum ridot, tetapi juga kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Tindakan ini dijalankan secara konsekuen di zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sehingga negara Islam dapat dibersihkan dari kaum yang berbahaya. Sedikit penjelasan dari latar belakang perang rid'ah ya dari saya. Perang rid'ah itu dilatar belakangi dari penolakan dan pemberontakan sebagian bangsa Arab setelah wafatnya Rasulullah SAW. Banyak pemberontakan yang terjadi pada masa itu, seperti banyaknya murtadnya kaum muslimin, tidak mau membayar zakat, dan lain-lain. Ada suatu golongan di dalam masyarakat Arab itu berpendapat bahwa mereka tidak mau membayar zakat. Itu tidak apa-apa. Yang penting mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi menurut sebagian bangsa Arab itu tidak membayar zakat itu tidak apa-apa. Yang penting masih mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi Khalifah Abu Bakar tetap bersikeras bahwa mereka yang menolak membayar zakat dan mereka yang murtad harus diperangi. Dari situlah awal mula terjadinya perang rid'ah yang memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Kebijakan yang kedua ialah al-futuh atau tindakan pembebasan. Al-futuh ialah peperangan yang dikobarkan untuk membebaskan daerah dan rakyat dari penjajahan dan penindasan. Adapun tindakan pembebasan ini dilakukan atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama terhadap daerah Arabia. Daerah Arabia ialah sebagian tanah di Palestina dan Syria itu dibebaskan dari penjajahan Romawi, dan pembebasan tanah Irak dan Yaman dari penjajahan Persia. Yang kedua ialah daerah-daerah di luar Arabia, ialah Mesir dan seluruh Afrika Utara dari penjajahan Romawi. Yang ketiga ialah pembebasan rakyat dari pemerintahan yang zalim, seperti meruntuhkan pemerintahan Persia yang kejam. Selanjutnya ialah sistem politik yang ada pada saat pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, akan tetapi hasil musyawarah mufakat dari umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Tampaknya sistem politik Islam yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar masih sama seperti sistem pemerintahan yang dijalankan
pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masih sama-sama bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Jadi, selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, masih sama juga antara Abu Bakar dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka memutuskan pendapat, sebelum mereka melaksanakan hukum, sebelum mereka menetapkan hukum, mereka itu yang saya maksud ialah antara Nabi dan Abu Bakar itu sama-sama mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, untuk mengambil keputusan mana yang benar, mana yang salah di antara hukum-hukum yang akan mereka laksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.